Halo sob, ketemu lagi di Fajar Aib dan untuk kali ini kita akan mengulas seputar perkembangan terbaru dari dunia otomotif. Penasaran? Ikuti terus kita di segmen Auto Hype. Nah, saat ini saya sudah berada di dealer Wuling yang berlokasi di Jalan AP Veterani Makassar. Nah, baru-baru ini Wuling baru meluncurkan produk terbaru mereka, New Convero S. Nah, seperti apa wujud perubahan yang ada di mobil ini? Stay tune on Fajar Hype. Wuling benar-benar terlihat all out untuk ikut berkompetisi di industri otomotif tanah air. Hal itu terlihat dari gebrakan yang terus dilakukan oleh pabrikan mobil asal Cina ini. Teranyar, Wuling resmi melaunching generasi terbaru dari Convero yang diproyeksikan menjadi pesaing berat di segmen low MPV. Wuling memberikan sentuhan berbeda pada desain eksterior New Convero S. Ini terlihat jelas pada bagian depan yang kelihatan lebih atraktif dan sporty dibanding pendahulunya. Perubahan paling besar dilakukan pada bagian bumper. Wuling sangat berani memberikan nuansa bold dipadu dengan bentuk grill yang lebih dinamis. Pada bagian lampu, Wuling juga memberikan sentuhan ekstra pada New Convero S ini. Desainnya dikemas lebih berkarakter, lebih tegas, dan dilengkapi dengan daytime running lighter yang unik. Pada bagian samping tak ada yang terlalu banyak berubah, yang sentuhannya pun ada tapi tidak terlalu mencolok seperti pada bagian bumper. Di sini pada bagian jendela juga masih terlihat sama seperti sebelumnya. Aksen garis di sini pun konsepnya masih sama dengan sebelumnya, Convero sebelumnya. Cuman yang ada perubahan sedikit pada bagian bawah, tambahan bolt cuman dari plastik dan disisipi dengan aksen warna silver di sini. Dan ini menunjukkan New Convero S lebih kelihatan atraktif dengan sentuhan ini. Mungkin Wuling mau menunjukkan kesan kalau generasi terbaru dari Convero ini adalah khusus diciptakan untuk anak muda, mungkin seperti itu. Pada bagian bodi utama tak ada perubahan yang signifikan sob. Hampir semua aksen dan desain utama masih sama dengan Convero generasi pertama. Yang membedakan hanya tambahan aksen pada bagian bawah bodi, masih dengan nuansa bold yang dipadu list ornamen chrome silver. Begitupun pada bagian bodi belakang. Wuling masih mempertahankan desain dari Convero generasi pertama. Hanya ada penambahan aksen bold yang terdapat pada bagian bumper, penegasan strip chrome pada bagian pintu bagasi, plus lampu DRL dan sensor lengkap dan clear rear parking camera. Nah, pada bagian performa Wuling memberikan sedikit kejutan nih sob. New Convero ini ternyata menggunakan mesin baru yang tidak lagi menggunakan teknologi DVVT atau katup variabel. Untuk kapasitas, mesin New Convero S ini masih sama dengan sebelumnya, yakni 1500 cc 4 silinder. Diketahui, mesin ini mampu memuntahkan tenaga sebesar 98 PS di 5800 rpm dengan torsi maksimal 135 Nm di 3800 sampai 4400 rpm. Meski ada perbedaan pada mesin, pihak Wuling sendiri mengklaim jika tak ada perubahan signifikan dalam kenyamanan maupun dari sisi kemampuan. Nah, tadi kita sudah bahas beberapa perubahan pada sisi eksterior dan sekarang kita coba lihat bagaimana perubahan interiornya. Nah, pada interior cukup terlihat banyak perubahan. Mungkin yang sangat mencolok pada bagian jok ya. Di sini bagaimana Wuling memberikan perubahan pada desain maupun dari bahan yang digunakan. Convero S ini hadir dengan kemasan yang bernuansa gelap dan perubahan terbesar terlihat pada bagian jok, di mana Wuling menggunakan bahan kulit di sini dengan penegasan aksen merah dalam bentuk jahitan yang juga cukup rapi dan nyaman untuk
eh, khusus untuk saya pribadi, saya malah bilang ini jok yang cukup nyaman untuk di. Berbagai perangkat penunjang kenyamanan berkendara juga dihadirkan di generasi terbaru Convero ini. Salah satunya dengan sentuhan perubahan dengan menggunakan head unit 8 inci touchscreen, electric adjustable foldable mirror, dan driver seat age adjuster. Selain itu, New Convero S juga diakomodasi fitur keselamatan dan keamanan yang lengkap, mulai dari tire pressure monitoring system, emergency stop signal, dual SRS airbag, front and rear parking sensor, sistem pengereman ABS dan EBD, seatbelt indicator, immobilizer, isofix sampai alarm anti maling. Masuk ke bagian dalam, kesan modern dan berkelas langsung terasa nih guys. Ini dipengaruhi karena pengaplikasian desain interior yang bernuansa gelap dengan aksen jahitan berwarna merah. Nah, gimana nih? Keren kan? Di sini Wuling sangat concern ke kenyamanan ya. Terlihat di sini ruangnya cukup lega, sangat lega malah. Ruang kaki lapang dengan posisi duduk yang sangat nyaman. Ditambah lagi dengan ini nih, captain seat. Jadi bagi penumpang, mereka bisa berleha-leha di sini dengan sudut dia bisa memundurkan sandaran sampai 90 bahkan hampir 180 derajat. Jadi bagi kaum rebahan yang menjadi penumpang di sini cukup nyaman lah. Nah, kalaupun kita majuin kursinya, ini masih terlihat lapang. Kalau untuk fitur di sini ada tambahan AC, fitur-fitur tambahan untuk kenyamanan penumpang, ada gantungan tangan, ada slot USB untuk ngecas. Untuk tambahan lain ada kantong-kantong untuk naruh barang. Di sini ada cup holder untuk naruh minum ataupun handphone. Di sini pun ada bisa. Nah, sekarang kita coba di jok belakang. Di sini pun masih dalam kategori aman dan nyaman. Biasanya kan di mobil-mobil Jepang, jok belakang itu lebih cocok untuk penumpang anak-anak. Tapi di Wuling oke lah untuk orang dewasa. Kelegaan juga sangat lega. Kalaupun ini nyender, ini masih ada ruang untuk kaki. Fitur-fitur tambahan di sini ada cup holder, dan di sini bisa untuk 3 penumpang. Jadi memang Wuling menggunakan konsep 7 seater, bahkan sampai 8 mungkin ya kalau memang penumpangnya di sini masih anak-anak dan dewasa. Nah, ini tadi review bagaimana perubahan besar yang dilakukan Wuling ke New Convero S ini, dan teman-teman juga mungkin sudah lihat, terlihat jelas ada beberapa perubahan memang, apalagi di bagian eksterior dan pada bagian bumper dan bagian interior juga cukup ada perubahan banyak, khususnya pada bagian jok yang lebih bermain nuansa hitam atau gelap. Nah, sekedar informasi, untuk New Convero S, Wuling mengeluarkan beberapa varian warna untuk mobil ini. Warnanya ada carnelian red, merah, ada pristine white, ada dazzling silver yang ini, ada aura silver, dan starry black. Nah, teman-teman yang bagi penggemar Wuling, silahkan datang ke dealernya. Untuk yang di Makassar, silahkan datang ke Wuling yang berlokasi di AP Patarani. Dan sebelum saya tutup, saya mau menginformasikan kalau pada tanggal 13 Maret Sabtu nanti, Wuling melakukan launching New Convero S di Mall Ratu Indah. Jadi di sana ada event dan tentunya banyak promo yang akan disajikan Wuling di sana. Nah, siapa tahu kali aja teman-teman yang mau minat dengan mobil ini bisa dapat promo dari Wuling. Nah, itu tadi ulasan soal bagaimana perubahan besar yang dilakukan Wuling pada New Convero S. Dan untuk episode kali ini sampai di sini dulu perjumpaan kita, dan sampai ketemu di Auto Hype berikutnya.